Hai, apa kabar semua saudara? Shalom, damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita masuk kepada bagian kedua dari A Committed Life atau hidup yang berkomitmen. Minggu lalu kita membahas mengenai mengapa kita harus berkomitmen dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomitmen. Sebelum kita masuk kepada bagian yang kedua, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana kita membangun perilaku untuk memiliki hidup yang berkomitmen? Dalam membangun komitmen agar kita semakin lama semakin kuat. Saya buka dengan sebuah kutipan yang memberkati saya. Hidup kita hanya akan sekuat komitmen yang kita pegang. Saya ulang lagi ya. Hidup kita, hidup saudara dan saya hanya akan sekuat komitmen yang kita pegang. Bila kita pegang komitmen kita dengan kuat, hidup kita pun kuat. Pernikahan kuat, keluarga, bisnis, pelayanan, dan sebagainya kuat. Kalau orang kuat pegang komitmen untuk berolahraga, maka mau hujan kek, mau mendung kek, mau apa kek, dia akan tetap cari cara untuk berolahraga. Kalau orang pegang komitmennya untuk hari Minggu melayani Tuhan, mau ada tawaran apa kek, mau ada bagaimana kek, akan tetap melayani. Kalau dia pegang komitmen untuk menjaga hidupnya dalam kesucian dan kekudusan, mau ada tawaran apapun, hidup ini hanya sekuat komitmen yang kita pegang. Setidaknya ada 3 perilaku yang bisa saya bagikan sama saudara untuk bisa memperkuat bagaimana saudara bisa memiliki komitmen. Bagian yang kedua saya sebut dengan perilaku yang membuat kita memiliki komitmen yang kuat. Yang pertama adalah willingness to endure pain. Kesediaan untuk menahan rasa sakit atau penderitaan. I know rasa sakit atau pain tolerance setiap orang tuh beda-beda. Istri saya tuh punya tingkat toleransi terhadap rasa sakit ya. Itu kalau disuntik, dia kalau itu santai gitu. Saya kalau situ udah heboh. Tapi rasa sakit itu kadang-kadang menentukan sampai di level mana. Bahasa gampangnya begini. Berapa harga yang mau kita bayar akan menentukan di tingkat mana. Harga sini bukan duit. Saudara kalau mau bayar harga untuk misalnya mohon maaf kurang tidur, olahraga, jaga makan. Di saat orang makan yang jorok-jorok, kita jaga makan yang baik-baik, sakit kan. Di saat orang lain belanja, kita nabung. Tergantung dari rasa sakit yang mau kita tahan. Seorang hamba Tuhan, Pastor Craig Groeschel mengatakan demikian. Often, the difference between where you are and where God wants you to be is the pain you are unwilling to endure. Terjemahan Bataknya ngomong begini saudara. Seringkali perbedaan di mana engkau berada dan di mana Tuhan mau engkau berada terletak dari sebagaimana seberapa mau saudara menanggung rasa sakit. Jadi orang besar itu siap sakit loh. Jadi orang sukses itu bayar harga loh. Jadi orang mau maju itu perlu effort. There is no free lunch. Gak ada makan siang gratis. Mau maju, bayar harga. Saudara perlu memahami bahwa kalau saudara rindu dipakai Tuhan hebat, saudara harus mau menanggung rasa sakit. Itu sebabnya kita perlu mendefinisikan ulang cara pandang kita terhadap rasa sakit. Karena komitmen kita akan sangat teruji. Kita akan butuh waktu untuk mengerti bahwa rasa sakit itu membawa kita kepada kemuliaan yang Tuhan bawa. Pahami, sadari bahwa pain is a friend, not an enemy. Rasa sakit itu adalah teman, bukan musuh. Bertemanan dengan rasa sakit, temukan makna dan tujuan dari rasa sakit kita. Karena selalu ada tujuan dari setiap rasa sakit yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Filipi 1 ayat yang ke-29 mengatakan dengan sangat baik. Allah telah memberikan kehormatan kepadamu. Bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus.
Jadi baik percaya kepada Kristus dan mengalami rasa sakit untuk Kristus, dua-duanya membawa kemuliaan bagi Kristus. Dengan kata lain, melalui rasa sakit kita, orang lain dapat melihat dan mengenal Kristus dalam hidup kita. Banyak orang kesaksian di gereja hanya yang sukses-sukses, berhasil-berhasil. That's good, itu baik. Tapi jarang saya dengar kesaksian orang yang dia cerita, saya gagal, tapi dalam kegagalan saya Tuhan gak tinggalin saya. Saya bangkrut, tapi dalam kebangkrutan saya menemukan Yesus. Kita cenderung memberikan tepuk tangan kepada mereka yang sukses secara materi, kepada mereka yang sukses secara berhasil, tapi jarang kita memberi tempat kepada mereka yang bisa keluar dari depresinya, bisa keluar dari kerasaan ingin mengakhiri hidup, atau bisa keluar dari ingin menyerah. Saya diberkati oleh seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. Suatu hari anaknya bunuh diri, saudara. Rick Warren adalah seorang senior pastor dari sebuah gereja mega church di Amerika. Suatu hari anaknya bunuh diri. Dan ketika anaknya bunuh diri, beberapa hari kemudian ada Sunday service. As a senior pastor, dia harus melayani. And you know what? Orang tuh udah expect dia gak hadir. Dan orang akan understood, akan ngerti, it's okay lah namanya anaknya meninggal. And you know what? Rick Warren naik ke mimbar dan dia berkhotbah seperti biasa. Ada sebuah cuplikannya di YouTube. Ketika dia naik, dia baru mau ngomong satu, itu gerejanya sudah bisa 50.000 orang kali. Satu tempat gereja berdiri dan giving applause sama dia. Dan dia nangis. Dan dibuka dengan sebuah kutipan yang memberkati saya. Dikatakan demikian: orang lain akan menemukan kesembuhan dari luka-lukamu. Pesan terbesar hidupmu dan pelayananmu yang paling efektif justru akan keluar dari luka-lukamu yang terdalam. That's why saya suka ceritain, saya dari keluarga miskin. Saya pernah ditinggal sama papa. Karena saya pengen orang lihat bahwa hidup itu gak seperti dongeng atau fairy tale atau Disney Channel. Kadang-kadang ada air mata, kadang-kadang ada rasa sakit, kadang-kadang ada kekecewaan. Apapun itu, embrace, peluk rasa sakit itu, berteman dengan rasa sakit itu. Life is tough, be tougher. Hidup itu memang susah, tapi lebih kuat dari hidup itu. Amin. Saya rasa banyak orang yang dengar, bayangin Yesus dicambuk, dipaku, tapi dia lebih kuat dari rasa sakitnya. Lebih kuat dari rasa sakit kamu. Lebih hebat dari rasa depresi kamu. Jangan mundur, jangan lari. Hadapi bersama dengan Yesus. Kau akan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, untuk bisa memiliki sikap yang berkomitmen adalah disiplin. Sederhana, disiplin untuk melakukan apa yang sudah saudara rencanakan, saudara janjiin. Saya ketika awal tahun punya banyak yang namanya resolusi, tapi melakukan, itu dia, perlu disiplin. Semua orang bisa memulai, tapi sedikit mereka yang bisa memulai dan mengakhiri apa yang mereka mulai. Semua orang ngucap janji nikah itu ya cuma 10 menit, saudara. Tapi menghidupi janji nikah itu seumur hidup. Jadi pengikut Yesus itu gratis. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka engkau selamat. Tapi jadi disciple-nya, muridnya Yesus, itu will cost you everything. Akan membayar harga seluruh kehidupan kita. Ada teman yang pengen berat badannya turun. Awalnya mah semangat, tapi endingnya berhenti. Pertanyaannya adalah sekarang, apa yang ingin saudara lakukan agar resolusi saudara menjadi nyata? Disiplin dengan melakukan hal-hal yang saudara percaya. Ingat, disiplin kita tidak perlu ditentukan oleh perasaan kita di hari itu. Tapi disiplin kita perlu ditentukan oleh apa yang ingin kita lihat di masa depan. You know what? Kadang-kadang perasaan itu nipu. Jangan percayain perasaanmu pada waktu itu. Ikut Tuhan kalau pakai perasaan, bubar.
Karena kadang-kadang kita merasa feel good, kadang-kadang kita merasa oke, tapi in other day, kita ngerasa gak layak, kita ngerasa gak oke. So ingat, saya suka banget pertanyaan ini dan ini menjadi berkat buat saya. Ketika saudara ingin memulai disiplin, mengambil keputusan yang baik, ingat apakah keputusanmu hari ini akan membuat dirimu 40 tahun, 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan akan berterima kasih sama dirimu sekarang. If not, don't do it. Saya sekarang suka olahraga karena saya mau Gideon di umur 60, 70, 80 tetap sehat. Kalau Tuhan kasih panjang umur, amin. Saya memilih untuk membayar harga di hari ini, disiplin di hari ini, agar Gideon di masa depan akan terima kasih sama Gideon hari ini. Siapapun saudara hari ini, apakah dirimu di masa depan akan berterima kasih sama keputusanmu di hari ini? Yang ketiga, yang terakhir adalah menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita dalam menjalani komitmen kita. Janganlah kita bosan melakukan apa yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu kata Alkitab. Rasanya tema hari ini personal, and I do believe bahwa siapapun menonton hari ini dan mereka ingin menyerah, don't give up. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Bagian kepada mereka di luar sana, jangan pernah lupa. Saya suka banget sama desain yang ini, saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Bahkan saya sampai bikin di Tumblr saya, saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Sayang banget sama saudara. Bye-bye.